NHT3 dan Lin Ge juga punya janji kencan di hari libur. Mereka berdua pertama kali berkencan di akuarium, melihat ikan-ikan yang cantik. Lin Ge sangat penasaran, awalnya bermaksud mendekat untuk melihat, namun menyadari dirinya dan Yi Chi berdiri sangat dekat. Apalagi orang itu memanfaatkan kelengahan dia dan menciumnya. Lin Ge sejak kecil sudah ikut seluncur cepat jarak pendek, saat ini prestasinya sangat baik dan sudah ikut kompetisi tingkat tinggi. Namun, di tengah kompetisi, dia tiba-tiba terjatuh. Lin Ge belum pernah melakukan kesalahan. Pada saat ini, dia seperti melihat seluncur cepat jarak pendek dari sudut pandang lain. Lin Ge ingat sejak kecil hingga dewasa, keikutsertaan dalam seluncur cepat jarak pendek semuanya karena hadiah uang, karena uang. Meskipun sudah berinvestasi banyak dalam olahraga ini, selalu menjadikan uang sebagai tujuan, tetapi dia tetap tidak bisa tidak menyukai profesi ini. Lin Ge karena ingin bertanding seluncur cepat dengan Yi Chi, tidak disangka keduanya sama-sama jatuh. Lin Ge sejak kecil sudah sangat minder, karena ibunya meninggal, semua kerabat mengira dia menyembunyikan uang peninggalan ibunya, selalu memandangnya dengan tatapan aneh. Yi Chi melihat Lin Ge sedikit sedih, lalu bertanya padanya sudah lama tidak pulang, bukankah keluarganya tidak khawatir? Dia berkata tanpa sengaja namun yang mendengar menganggap serius. Lin Ge sangat takut pulang, tentu saja saat ini dia juga sudah tidak punya rumah lagi. Yi Chi tahu Lin Ge ingin ikut seluncur cepat jarak pendek, sehingga memohon agar SPH setuju Lin Ge ikut pelatihan seluncur cepat jarak pendek sekolah olahraga. Yi Chi mengajak SPH menemui Lin Ge, melihat Lin Ge meluncur sangat gigih sehingga setuju menerimanya sebagai murid. Begitulah, Lin Ge bergabung dengan tim seluncur cepat jarak pendek. Yi Chi meminta Fang Chao memberikan Lin Ge sepasang sepatu luncur. Yi Chi kemudian pindah ke Beijing. Lin Ge sangat kecewa. Yi Chi sebenarnya tidak mau pergi, tetapi karena ayahnya bersikeras harus meninggalkan tempat ini. Lin Ge bertemu dengan seorang guru yang baik dan sangat berdedikasi padanya. Ketika tidur, Lin Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan ibunya dan menangis, tidak menyadari SNNG telah melihatnya dari belakang. Lin Ge terus saja berlatih keras setiap hari. Lin Ge tahu hari ini ulang tahun SNNG dan mengatakan sudah menyiapkan rencana besar. Fang Chao dan Lin Ge meminta kupon diskon, berusaha mandi di sini, lalu makan buffet, agar bisa makan sampai sepadan dengan uangnya. Lin Ge bahkan membawa obat bantu pencernaan. Hal ini membuat Fang Chao merasa agak keterlaluan. Mereka membelikan SNNG sebuah kue tart kecil, meskipun kecil tapi SNNG sangat senang. Fang Chao dan Lin Ge bersama-sama sangat lama, perlahan-lahan hubungan mereka menjadi sangat akrab. Saat latihan, Lin Ge menemukan ada seorang anak laki-laki meluncur sangat cepat, sifat ingin menang muncul, dia langsung mengejar. Tidak disangka Yi Chi sudah kembali. Lin Ge sangat gembira, merasa Yi Chi akhirnya sudah kembali, bahkan mengatakan dia akan melindungi anak itu. Saat ini, Fang Chao muncul membuat keduanya terkejut. Lin Ge mendengar Yi Chi akan tinggal di gudang, hatinya sangat marah, berinisiatif mengambil peralatan bersih-bersih untuk membersihkan kamar. Yi Chi melihat Lin Ge membantunya bersih-bersih, dalam hati sangat senang. Yi Chi dan Lin Ge akhirnya selesai membersihkan gudang. Fang Chao mendengar ayahnya bilang ingin bertanding dengan orang tim provinsi, lalu sedikit ragu-ragu, ingin agar uang 2000 yuan ini dianggap sebagai penghematan pengeluaran untuk keluarga. Lin Ge sebenarnya tidak punya banyak uang, mendengar SPH bilang setengah bulan lagi akan ada berita. Yi Chi tahu dalam hati Lin Ge pasti tidak berpikir begitu, hanya saja di meja makan banyak orang jadi tidak diucapkan. Lin Ge, Yi Chi, dan Fang Chao menghitung waktu untuk berbelanja di supermarket. Mereka sangat hemat. Lin Ge terus-menerus memegang kalkulator untuk menghitung. Yi Chi melihat Lin Ge seperti itu sangat manis, meskipun seperti pelit setiap sen setiap perak harus dihitung. Fang Chao sengaja ingin menyisihkan anggaran, membelikan Lin Ge satu set pakaian baru untuk dipakai tahun baru Imlek. Dengan begitu meskipun Lin Ge pergi ke Jiangnan, mereka juga akan punya kenangan. Yi Chi memberi isyarat agar Fang Chao pergi ke toilet, lalu diam-diam berbicara dengan Lin Ge, menanyakan mengapa dia menghemat uang seperti itu. Mereka berdua terus saja saling berbenturan. Lin Ge merasa Yi Chi benar-benar agak kekanak-kanakan, membolehkan anak itu berbenturan tapi tidak membolehkan dirinya berbenturan. SPH dan SNNG sama-sama sangat khawatir pada Lin Ge, sangat takut dia membuat pilihan yang salah saat ini. Lin Ge memberitahu Yi Chi, alasan dia datang ke tim Jiangnan karena kondisi di sana lebih baik, meskipun lingkungannya sedikit kurang, tetapi ada hadiah uang dan bisa mempertahankan hidup, jadi dia memilih di sana sudah cukup, setidaknya bisa menyelesaikan masalah sandang pangan dalam kehidupan nyata. Yi Chi berusaha agar Lin Ge mengubah niatnya, bahkan mengatakan waktu kecil Lin Ge hanya menggunakan tali seluncur biasa sudah bisa menyusulnya. Sekarang ada kesempatan, kenapa tidak mencoba malah menyerah? Yi Chi bertanya pada Lin Ge sebenarnya suka seluncur cepat jarak pendek atau tidak. Lin Ge bilang suka sih suka, tapi tidak bisa menganggapnya sebagai kehidupan. Lin Ge tahu Yi Chi sudah membayar biaya pertandingan 2000 yuan untuknya,
lalu marah, langsung pergi mencarinya untuk menulis surat utang. Melihat Yichi merobek surat utang, Lin Ge sangat marah, memintanya merekatkannya kembali. Lin Feng datang mencari Lin Ge untuk cari masalah. Fang Chao dan Yichi datang, Lin Feng langsung agak takut. Yichi melihat pelatihan datang langsung membantu Lin Ge membuat janji tanding, bilang Lin Ge setuju bertanding dengan Yo-Yo. Lin Ge marah ingin menyerang fisik Yichi, tapi tetap ikut pertandingan ini. Lin Ge awalnya mengira dia sudah melampaui batas, tidak disangka malah dimarahi habis-habisan oleh pelatihan, katanya masih belum mencapai batas yang disyaratkan. Lin Ge tahu pelatihan tahu dia akan pergi ke tim Jiangnan dan bahkan memprovokasinya. Lin Ge benar-benar tidak tahan, dalam hati sangat sedih. Lin Ge berpikir sejenak, memutuskan tetap tinggal di tim provinsi, menolak tim Jiangnan. Pelatihan memperhatikan saat meluncur, Yichi tidak menggunakan seluruh kekuatannya, sepertinya masih takut akan sesuatu. Semua orang di rumah tahu Lin Ge tinggal semua sangat senang, bahkan membungkuskan bakcang uang koin untuknya. SNNG merasa suaminya benar-benar ceroboh, cepat atau lambat pasti akan menyesal. Fang Chao mungkin sudah suka Lin Ge, hanya saja dia sendiri belum menyadarinya. Lin Ge akhirnya tiba di tim provinsi, melihat lingkungan di sini, langsung penuh harapan akan masa depan, harus tetap di sini. Lin Ge awalnya berniat mencari Yichi, tidak disangka malah bertemu Bani di pintu asrama. Yichi keluar melihat Lin Ge agak tidak enak badan. Lin Ge bilang dia sama sekali tidak mau bertemu kedua orang ini. Lin Ge dipanggil pelatihan untuk latihan terpisah, tidak diperbolehkan latihan bersama dengan yang lain. Yichi awalnya masih mengira Lin Ge akan sedih. Lin Ge agak khawatir, merasa akhir-akhir ini dia tidak punya prestasi, merasa sangat malu. Pelatihan menelepon SPH Lin Ge menanyakan situasi anak itu, merasa kemampuan penampilan Lin Ge benar-benar terlalu buruk. Pelatihan merasa Lin Ge meskipun bakatnya bagus, tapi agak dipaksa cepat matang, jadi pondasinya belum kokoh. Lalu mengajari Lin Ge banyak keterampilan, sekarang pondasinya bisa dibilang pura-pura tahu, meluncur saat tes memang cepat. Ketiga orang Lin Ge merasa dirinya seperti mau rusak, intensitas latihan hari ini benar-benar terlalu kuat. Yichi mengantar Lin Ge ke asrama putri, Lin Ge tidak menyangka diajak teman sekelas punya pacar, langsung agak canggung. Lin Ge tanpa sengaja jatuh menimpa Yichi, sangat penasaran mengapa wajah anak itu merah. Yichi tidak mengatakan apa-apa. Lin Ge mengeluh Yichi pergi begitu saja diam-diam, membuat dia bahkan keterampilan dasar pun belum sempat belajar. Fang Chao tadinya mau minta tambah beberapa paha ayam, tidak disangka Liu yang malah mengambil semua paha ayam. Fang Chao benar-benar bisa merangkul dan melepaskan, langsung berlari ke samping Liu yang meminta kembali paha ayam. Yo-Yo memberitahu Lin Ge tentang peraturan dalam seluncur cepat jarak pendek dan semua orang harus semakin berusaha keras baru bisa semakin naik. Banyak orang ingin masuk tim provinsi agar mendapat status kepegawaian, dengan begitu setengah sisa hidup tidak perlu khawatir lagi. Lin Ge melihat medali-medali di samping ST, ambisi di hatinya sekali lagi membesar. Bilang dia ingin menjadi seperti ST, menjadikan ST sebagai panutan. Lin Ge awalnya berniat meminta sedikit pengalaman seluncur cepat jarak pendek dari ST, tidak disangka ST malah bilang cukup ikuti kata pelatih saja. Liu yang menyatakan cinta pada Yo-Yo, bahkan berlutut di depan banyak orang seperti itu, tidak disangka ST tanpa pikir panjang langsung menolak. Tiga orang Lin Ge terjepit di celah pintu, ingin mendengarkan gosip. Huang Han mendengar Yo-Yo bilang tidak menyukainya, air mukanya langsung berubah. Yichi melihat ST agak canggung, langsung berinisiatif membela Yo-Yo. Yo-Yo tahu Lin Ge dan Yichi adalah teman baik, bilang dia akan membantu menjaga Lin Ge lebih banyak. Yo-Yo kembali ke asrama diinterogasi terus-menerus oleh teman sekamar soal gosip. Huang Han menyuruh orang menyulitkan Yichi. Fang Chao tahu soal Yichi bertanding dengan Huang Han. Yichi menang, hal ini sangat sulit ditangani, mungkin mulai sekarang sudah menyinggung orang yang sulit diajak berurusan ini. Lin Ge mendengar Yichi bilang dia punya kepribadian yang baik, lalu menggodanya, katanya tidak lebih baik daripada bilang dia cantik. Fang Chao agak cemburu karena Lin Ge dan Yichi bergaul sangat akrab, dia menyela juga tidak bisa, sangat marah, hanya merasa agak aneh. Lin Ge sangat senang karena akhirnya bisa tinggal di tim provinsi, saking gembiranya sampai memeluk pelatihan. Yichi mengajak Fang Chao dan Lin Ge bermain sepanjang sore. Lin Feng melihat Lin Ge tidak bicara apa-apa, melihat pot bunga di tangan Lin Ge lalu melihat pot bunga yang persis sama diletakkan di jendela lalu menunduk bermain ponsel. Lin Ge memanggil Yichi keluar, membayar di muka 1.200 yuan dari 2.000 yuan yang lalu, dalam hati akhirnya lega. Yichi tahu jika dia tidak menerima uang ini, dalam hati Lin Ge akan selalu tidak enak, lalu terpaksa menerimanya. Lin Feng diam-diam menyembunyikan pot bunga yang Lin Ge berikan kepada teman sekamarnya. Yichi merasa orang ini benar-benar menjengkelkan, mereka berdua hampir berkelahi, untungnya Fang Chao menarik keduanya keluar, menghindari perkelahian.
Lin Feng sebenarnya dalam hati sangat ingin berinteraksi dengan kakak perempuannya ini, tetapi kakak perempuannya sangat takut padanya. Dalam hati agak tidak seimbang ketika melihat mereka semua pergi, anak itu diam-diam menggunakan kaki mendorong pot bunga ke kolong tempat tidur. Yoyo memberitahu Lingge jika sudah masuk tahap latihan pertandingan harus diam-diam, berusaha jangan mengganggu Este. Lingge sepertinya juga sudah tahu Este sangat rajin, tidak ingin memengaruhi Este lalu setuju. Lingge saat latihan dipuji oleh pelatihan, ketika selesai pelajaran masih merasa seperti sedang bermimpi. Lingge mencari pelatih menanyakan mengapa dia tidak diizinkan ikut. Pelatihan merasa keterampilan dasar Lingge belum kokoh, ingin Lingge terus berlatih lebih banyak lagi. Huang Han mendengar bahwa Yi Qi dalam hati punya rasa takut adalah kelemahan, lalu berinisiatif mengatakan dia bisa mengisi posisi. Merebut kesempatan ini, hal ini membuat Lingge sangat khawatir Huang Han akan membalas dendam pada Yi Qi. Huang Han menyuruh teman-temannya sengaja menabrak Yi Qi hingga jatuh. Tidak disangka malah disalib oleh Yi Qi. Orang-orang dari kedua tim sangat tidak seimbang, terus saja bertengkar, ketahuan oleh pelatihan. Ketiga orang ini dihukum bersama. Huang Han berjanji pada pelatihan tidak akan membuat masalah lagi, bahkan akan bekerja sama dengan Yi Qi. Demi gajinya dia menahan diri. Yi Qi tahu Lingge sangat khawatir soal masa depannya, tapi dia juga tahu dia tidak pandai berinteraksi, jadi tidak bisa berbaur dalam hubungan, tidak mau berusaha berbaur. Lingge datang mencari Huang Han, tiba-tiba melihat dia sedang membeli bunga, merasa si bos terlalu menaikkan harga, langsung menariknya pergi, membuat sendiri seikat bunga. Lingge mendengar Huang Han berhemat adalah untuk membayar biaya sekolah adiknya, dalam hati sangat tersentuh. Huang Han mendengar Lingge membantunya malah untuk dia minta maaf pada Yi Qi, meskipun dalam hati agak tidak terima, tapi tetap setuju. Lingge menyuruh Yi Qi dan Fang Chao bernyanyi, bahkan mengundang ST dan semua orang ikut. Lingge mengajak semua orang keluar bermain bersama, bahkan berdandan sangat rapi, tapi malah diejek oleh Fang Chao. Lingge merasa Eki Fang Chao benar-benar mengkhawatirkan. Semua orang sudah selesai bersiap, siap berangkat. Huang Han baru datang pelan-pelan, rambutnya berdiri tegak seperti kemoceng. Semua orang merasa dia sangat berlebihan. Hari Minggu, taman ada banyak orang, kelompok teman berdesakan lari masuk ke dalam. Saat semua orang sedang bersepeda, Fang Chao malah ingin memamerkan kaki panjangnya lalu memilih berlari, tidak disangka malah tertinggal sangat jauh. Huang Han dan Yi Qi memanggang daging bersama, terlihat sangat akur. Hal ini membuat Yoyo dalam hati sangat terhibur, kedua orang ini akhirnya berdamai juga. Huang Han bermain permainan jujur, ingin punya beberapa kesempatan mengejar Yoyo. Yi Qi juga berpikir Lingge ingin dia bernyanyi, begitulah mereka bernyanyi bersama, semua orang sangat gembira. Huang Han tidak sungkan, secara resmi meminta maaf pada Yi Qi di depan semua orang. Hal ini membuat Yoyo punya pandangan lain tentang pria yang blak-blakan ini. Yi Qi bertanya pada Lingge apakah dia tampan. Mendengar jawaban Lingge, dalam hati sangat senang. Lingge kembali ke tim latihan, prestasinya malah menurun. Dipanggil oleh pelatihan untuk bicara empat mata, dalam hati sangat kecewa. Lin Feng dan Lingge dipanggil untuk latihan koordinasi, dalam hati keduanya sangat kompleks. Lingge dalam hati semakin takut saat berhadapan dengan adik laki-lakinya ini, terus-menerus gemetar. Lingge hanya bisa menahan diri, berlatih bersama adiknya. Lin Feng dengan keras kepala mengatakan pada Lingge bahwa Bani menyuruhnya menjauhi orang ini. Lingge menahan kesedihan dalam hati, akhirnya tidak tahan marah, menjatuhkan Lin Feng. Lin Feng berbaring di tanah sambil terengah-engah, mencoba memeras Lingge. Ingin pelatih Huang membelanya, tidak disangka malah dimarahi oleh pelatih Huang. Lin Feng kembali ke asrama memakan sosis panggang yang dibawakan Bani. Dinasihati teman sekamar tapi tetap tidak mendengarkan, menganggap mereka terlalu tahayul. Tidak disangka keesokan harinya saat pemeriksaan malah ditemukan ada beberapa zat yang melebihi standar. Dipanggil oleh pelatihan ke kantor dimarahi habis-habisan. Pelatihan berkata pada Lin Feng, kejuaraan sudah dekat, jika tidak fokus berlatih maka setelah ini tidak akan ada harapan lagi, apalagi masuk tim provinsi. Pelatihan merasa anak ini benar-benar belum dewasa. Sepanjang hari menyebut-nyebut Bani. Lin Feng dimarahi pelatih, Bani tahu masalahnya langsung menyalahkan Lingge, mengira Lingge membuat cucunya terluka. Lin Feng tidak lagi punya kualifikasi untuk tinggal di tim. Lingge melihat Bani yang tidak masuk akal terus-menerus mendesak pelatihan, agak tidak tega, langsung berinisiatif mengatakan pada Bani bahwa dia bersedia memberikan setengah dari hadiah uangnya sebagai tunjangan. Sekaligus agar dia meninggalkan tempat ini, dengan sedih mengatakan bahwa setelah ini akan memutuskan hubungan dengannya. Tidak disangka di mata Bani hanya ada uang, sama sekali tidak mau menerima cucu perempuannya ini. Pelatihan akhirnya mengerti mengapa Lingge berusaha keras mencari uang seperti itu. Guru Lingge pergi, buru-buru menyuruh Yi Qi mengikuti Lingge dari belakang. Lingge merasa sangat beruntung,
masih ibu yang membawanya keluar dari sana. Jika tidak dia juga akan sama seperti adiknya. Menjadi biasa-biasa saja, hidup tidak ada kata jika, bagaimanapun saat ini dia sudah dibuang oleh mereka. Lin Ge mengatakan kepada Yi Qi bahwa dia sangat bersyukur karena bertemu dengannya di sini. Jika tidak di kemudian hari dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi tidak memiliki kehidupan yang baik seperti hari ini, sungguh ingin lepas dari keluarga jahat itu. Sekarang Lin Ge sangat ingin berusaha berlatih, berjuang masuk tim nasional. Dengan begitu akan ada langit yang lebih luas. Lin Ge melihat sebuah hiasan yang enggan dibeli, Yi Qi langsung membeli sepasang, bahkan memposting foto di lingkaran pertemanan. Fang Chao sebenarnya sangat iri melihat Lin Ge dan Yi Qi sedekat itu, tetapi tampaknya belum menyadari bahwa dia sudah menyukai Lin Ge. Keluarga Yoyo memberikan tekanan yang sangat besar padanya, oleh karena itu dia merasa terkadang kerabat belum tentu adalah orang baik. Lin Feng melihat Lin Ge semakin mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar, mengatakan bahwa seumur hidupnya dia tidak ingin bertemu orang ini lagi, dan sangat marah karena nenek terlalu memanjakannya. Ketika Lin Feng pergi, dia masih diam-diam membawa pot bunga yang Lin Ge berikan kepada Yi Qi, mengingat kembali bayangan ibu merawat pot bunga saat masih hidup. Pelatihan meminta tunjangan untuk Lin Ge untuk membantunya. Lin Ge dengan gembira memeluk pelatihan, hal ini membuat pelatihan sangat senang. Setiap kali melihat Lin Ge, Yi Qi merasa dia sangat manis. Saat latihan, keduanya sering mencari satu sama lain. Hubungan antara Lin Ge dan Yi Qi berangsur-angsur menjadi akrab. Yi Qi tidak memberitahu Lin Ge bahwa hiasan yang dia beli adalah barang pasangan. Tetapi dalam hati dia sangat peduli, ingin keduanya memakai hiasan ini. Seluruh tim bersama-sama membungkus kue keranjang dan makan, semua orang menyambut tahun baru dengan sangat gembira. Setelah tahun baru, semua orang melanjutkan latihan dengan giat. Gao Kai dan Xiao Jinding kembali dari arena pertandingan, Lin Ge merasa keduanya sangat tampan, Yi Qi sedikit cemburu bertanya apakah dia tidak tampan. Keluarga Yoyo sangat ingin putri mereka masuk tim nasional, bahkan tidak segan-segan datang mencari pelatihan, menyelipkan uang padanya. Yoyo merasa cara orang tuanya melakukan sangat memalukan. Yoyo berdiri di samping melihat orang tuanya memberikan buah-buahan kepada pelatihan tetapi ditolak, melihat orang tuanya terus memaksa pelatihan menerima buah-buahan. Dalam keadaan panik malah merobek tas, uang di dalamnya jatuh keluar. Pelatihan mencurigai keluarga ini memiliki niat lain, langsung mengatakan terus terang, hal ini membuat Yoyo yang sangat menjaga harga diri merasa sangat tidak nyaman, langsung menarik orang tuanya pergi. Yoyo merasa orang tuanya membuatnya sesak napas, menyuruh orang tuanya di kemudian hari jangan datang ke tempat ini lagi. Orang tuanya malah mengira uang itu adalah pemberian mereka secara murah hati kepada guru, jadi jika guru tidak menerimanya berarti guru tidak tahu diri. Yoyo melihat teman baik menyapa orang tuanya, langsung menarik temannya pergi, tidak mau mempedulikan orang tuanya. Yoyo bertanding dengan ahli dalam tim, keduanya seimbang, kekuatan Xiao Jinding jelas juga tidak bisa diremehkan. Seketika itu juga, dalam waktu singkat, keduanya akhirnya melebarkan jarak. Yoyo tidak puas dengan prestasinya, setelah selesai bertanding merasa kakinya sangat tidak nyaman. Pada awalnya, Lin Ge belum melihat dengan jelas keterampilan Xiao Jinding. Semula mengira suster senior akan terlampaui, tidak disangka malah disalip oleh suster senior. Lin Ge sangat kagum, suster senior memang suster senior, tim nasional memang berbeda. Lutut Yoyo terluka sangat parah, dokter menyarankannya untuk segera dioperasi. Tetapi dalam hatinya dia masih menempatkan pertandingan, bersikeras ingin masuk tim nasional sehingga menolak operasi, mengatakan ingin pengobatan konservatif. Dokter berkata jika pengobatan konservatif, maka butuh 3 bulan. Xiao Jinding awalnya bermaksud datang ke asrama menjenguk Yoyo, tidak disangka malah ditolak. Yi Qi melihat Lin Ge, merasa dia sangat berkarisma, terus memandangi kakak senior, dalam hatinya dia sangat tidak nyaman, melihat kakak senior memberikan kertas kepadanya, langsung meremas kertas itu. Setelah pertandingan sengit, semua orang bisa berpartisipasi dalam olimpiade yang diadakan di kandang sendiri. Pelatihan juga sangat gembira untuk murid-muridnya. Pelatihan mengatakan kepada semua orang, kali ini perlombaan 500 M, hanya dengan beradaptasi dengan cara start yang baru-barulah bisa menang melawan lawan, oleh karena itu fokuslah berlatih. Dalam hati Yoyo ada sedikit ketidakseimbangan, merasa saat baru masuk tim pelatihan tidak sabar dengannya seperti dengan Lin Ge. Sekarang Lin Ge sudah masuk, pelatihan malah sangat berdedikasi kepada Lin Ge, bahkan memberikan Lin Ge latihan dasar, memberikan banyak peluang bagus kepada Lin Ge, merasa ada sedikit ketidakadilan. Pelatihan sampai dibuat tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya pelatihan juga tidak memperhatikan detail-detail ini. Malam harinya Lin Ge kembali ke asrama malah menemukan kakinya sangat sakit. Yi Qi menyuruh Lin Ge istirahat dengan baik. Lin Ge berkata dia baik-baik saja. Istirahat sehari lalu melanjutkan latihan lagi. Ketika kembali, dia menemukan kakak senior Huang Han datang mengantarkan makanan untuk suster senior, tetapi ditolak. Huang Han berkata dia pasti tidak akan menyerah, lain kali akan terus mengantar. Fang Chao terus menyemangati Lin Ge, tetapi Lin Ge malah tidak mendengarkan perkataannya dan sangat peduli kepada Yi Qi.
dalam hati ada perasaan yang sulit diungkapkan. Lin Ge begitu saja bisa berpartisipasi dalam pertandingan tim nasional, dalam hati sangat gembira, buru-buru menelepon guru. Yo-Yo mencari pelatihan secara pribadi, mengatakan bahwa lukanya sudah sembuh beberapa waktu lalu, mengapa tidak mengizinkannya berpartisipasi dalam Olimpiade. Mendengar pelatihan menolak, Yo-Yo berkata mungkin ini adalah terakhir kalinya dia berpartisipasi dalam pertandingan, jadi dia selalu punya satu keinginan. Yo-Yo mendengar pelatihan terus berbicara tentangnya, tahu bahwa pelatihan sedang peduli padanya, tetapi saat ini dia sudah 21 tahun, ingin mengambil risiko sekali, tidak meninggalkan penyesalan. Pelatihan melihat Yo-Yo masih gigih, dengan terpaksa akhirnya setuju. Ichi mendengar suster senior Yo-Yo ingin membantunya memperbaiki gerakan, langsung tidak berkata banyak. Yo-Yo mengatakan kepada Ichi bahwa sejak kecil orang tuanya sudah ingin dia masuk tim nasional. Sehingga dia tentu saja dibesarkan menjadi orang yang bersemangat tinggi, sejak masuk ke sini selalu ingin meraih medali emas. Ichi melihat orang tuanya datang langsung tahu keduanya ingin dia keluar dari tim. Lin Ge dan Fang Chao sangat khawatir untuk Ichi. Ichi hanya diam. Ichi mengatakan kepada teman-temannya bahwa dengan orang tua, dia hanya bisa menunggu setelah selesai bertanding akan masuk tim nasional. Lin Ge merasa Ichi terus menunda tidak menemui orang tua juga bukan cara, jadi dia memikirkan satu cara, menggunakan komputer memproyeksikan semua kategori prestasi yang Ichi ikuti sejak masuk sekolah olahraga sampai sekarang, agar orang tuanya melihat dengan saksama proses pertumbuhan putra mereka selama bertahun-tahun ini, serta upaya dan semangat yang putranya curahkan untuk kegiatan yang dia sukai, berharap mereka bisa memikirkan Ichi dengan baik dan menghormati pendapat putranya. Lin Ge menggunakan alasan dan perasaan untuk meyakinkan. Gao Kai sebagai anggota tim nasional, juga berinisiatif maju mengatakan bahwa perlakuan di tim nasional sangat baik. Ibu Ichi melihat adegan ini jelas ada sedikit tergerak, sebenarnya menjadi orang tua semua mengharapkan yang terbaik untuk anak mereka. Hanya saja tidak ingin anak mengambil terlalu banyak jalan memutar saja, sehingga ada sedikit terlalu banyak harapan pada anak, dari situ mengabaikan perasaan anak. Ichi mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia hidup di sini dengan sangat bahagia, bahkan mengatakan dia sudah meraih banyak prestasi selama bertahun-tahun ini. Orang tua Ichi mendengar putra mereka telah meraih prestasi luar biasa seperti itu selama bertahun-tahun ini, merasa mereka terlalu kurang perhatian pada putra mereka, sehingga menyebabkan intervensi otoriter dalam latihan putra mereka, melihat putra mereka tumbuh dewasa di sini. Dengan sangat gembira mengatakan jika putra mereka bisa masuk tim nasional, keluarga akan sangat mendukung putra mereka melanjutkan belajar di sini. Ichi sangat senang karena Lin Ge sudah membantunya banyak, akhirnya juga terlepas dari tekanan orang tua. Lin Ge mengatakan kepada Ichi bahwa kakak senior Gao Kai adalah orang yang membuat presentasi, jadi menyuruh Ichi menanggung semua biaya perjalanan dan biaya pembuatan presentasi. Yo-Yo sedang berlatih, mendengar percakapan antara Ichi dan Lin Ge, menemukan Ichi sudah memberitahu Lin Ge tentang hal yang dia pahami sendiri. Dalam hati sangat marah, membereskan alat latihan lalu pergi. Saat makan masih berinisiatif mengundang Huang Han duduk di sebelahnya, sangat tidak suka ketika orang-orang itu bersama dirinya. Ichi tidak menyadari dia sudah menyinggung suster senior, ketika bertanya kepada suster senior tentang alat latihan malah ditolak oleh suster senior. Ketika Ichi menemukan alat latihan, Lin Ge baru saja datang, bahkan membawa sepatu pergi. Ichi tiba-tiba berpikir lagi, sepatu seluncur itu sepertinya ada sedikit yang tidak beres. Lin Ge sudah berada di arena pertandingan, jadi sama sekali tidak bisa dihentikan, hanya bisa berdoa agar Lin Ge tidak terjadi apa-apa di arena. Ichi tahu bahwa Yo-Yo sudah mengutak-atik sepatu seluncur. Yo-Yo hampir meluncur sampai garis akhir, tidak disangka malah jatuh sendiri di tengah jalan. Ichi membongkar trik rahasia Yo-Yo yang menukar sepatu, memperingatkan lawan jangan punya niat buruk lagi. Yo-Yo merasa Ichi juga sangat tidak pantas. Pengalaman yang dia katakan padanya malah dibocorkan kepada orang ketiga. Dalam hatinya dia sangat tidak nyaman, padahal orang ini malah adalah lawannya. Huang Han terluka sangat parah saat bertanding, tetapi tahu Yo-Yo akan keluar dari tim, buru-buru membeli hadiah meminta rekan tim mengirimkannya. Tahu dalam hati Yo-Yo sangat tidak nyaman, ingin rekan tim menasihatinya. Yo-Yo membuka hadiah yang diberikan Huang Han, mengatakan bahwa dia tidak bisa masuk tim nasional lagi, jadi sama sekali tidak bisa bertarung berdampingan dengannya. Jika tidak bisa menjadi kekasih, apakah bisa menjadi teman? Yo-Yo datang mengucapkan selamat tinggal kepada Huang Han. Dalam hati Huang Han sangat tidak rela, takut setelah ini keduanya tidak akan punya kesempatan bertemu lagi. Yo-Yo sangat berterima kasih kepada Huang Han yang selalu tulus kepadanya. Setelah selesai bicara dengan sedikit ragu-ragu pergi, Huang Han juga tidak bisa menahan air mata. Sangat mungkin ini adalah terakhir kalinya mereka bertemu. Fang Chao, Lin Ge, dan Ichi kembali berangkat. Fang Chao semula mengira mereka akan naik bus, langsung bersemangat naik duluan, tidak menyangka dirinya malah adalah orang yang ditinggalkan. Ichi menyiapkan sebuah hadiah yang sangat istimewa untuk Lin Ge.
Ge. Lin Ge ingin mencoba melempar gelang, tetapi sangat mahal. Ichi tahu Lin Ge sangat menyukai boneka beruang merah muda itu, langsung membeli banyak gelang untuk dilempar. Begitu saja sudah melempar semuanya. Lin Ge sangat gembira, ini adalah hadiah paling istimewa yang dia terima dari kecil sampai besar. Keduanya kembali ke asrama, mengingat kembali pemandangan tadi, sama-sama tidak bisa tidur. 3 orang Lin Ge kembali ke rumah. Fang Chao mendengar ayah berkata mereka semua saling menjaga. Mulutnya tidak mengakui, mengatakan dirinya tidak dijaga oleh mereka, melainkan kedua orang itu diam-diam meninggalkannya lalu pergi. Ibu Fang Chao sangat khawatir ketika mereka bertiga bersama. Jika Lin Ge menemukan kedua pria itu, sama-sama menaruh hati padanya. Sungguh tidak tahu bagaimana mereka bertiga akan memilih, sangat mungkin putranya sendiri juga akan terluka. Ichi begitu tiba langsung mengirim surat tantangan kepada kakak senior, mengatakan dia pasti bisa menantang kakak senior. Teman seangkatan dengan gembira menyapa Lin Ge juga dengan antusias menyapa teman sekamar. Teman-teman sekamar semua merasa gadis ini sangat manis, antusias. Fang Chao mendengar teman sekamar bercerita tentang mengejar gadis, bahkan mengambil kata Jingjing dalam kalimat berkilau Jingjing, merasa sedikit lucu, terus-menerus menertawakan pria ini. Pakaian Yichi yang baru selesai dilipat sudah diacak-acak oleh Fang Chao. Gao Kai datang ke asrama putri memberitahu para gadis bahwa besok pagi akan ada tes fisik. Jika tidak lulus maka tidak akan ada prestasi. Gao Kai melihat Yichi setelah latihan fisik malah adalah satu-satunya mahasiswa baru yang tidak jatuh, merasa pria ini agak tidak biasa. Li Haifeng menjadi pelatih tim nasional, sehingga dia mengamati dengan saksama setiap peserta didik, memanggil 3 orang Fang Chao datang, menganalisis fisik mereka dengan cermat, menyuruh mereka bertiga melanjutkan latihan. Ichi dipasangkan latihan dengan siswi lain. Lin Ge mendengarnya dalam hati sangat sedih, lalu mendengar pelatih menyuruhnya meniru keterampilan suster senior lain. Dalam hati semakin merasa kesempatan bertemu Yichi mungkin akan berkurang, sehingga saat berlatih ada sedikit teralihkan, tidak disangka malah terjatuh, bahkan terluka di kaki. Ichi sangat khawatir pada Lin Ge, mengantarnya ke rumah sakit, bahkan membantunya merangkum keterampilan suster senior, agar Lin Ge bisa menguasai sepenuhnya kemajuan lebih cepat. Tatapan mata Yichi melihat Lin Ge sungguh sangat penuh kasih sayang. Sekarang Lin Ge tampaknya juga menemukan dirinya memiliki semacam perasaan yang sulit diungkapkan kepada Yichi. Fang Chao mendengar Lin Ge terluka, padahal dirinya adalah orang terakhir yang tahu. Apalagi mendengarnya dari gosip teman sekamar barulah tahu, dalam hati tidak ada sedikit kekecewaan. Gao Kai ada sedikit nakal, ingin merusak hubungan antara Fang Chao dan orang lain, tidak disangka malah tidak berhasil. Tampaknya dia ada sedikit konflik dengan Yichi. Lin Ge menatap tajam ke kakak senior yang sedang diwawancarai. Hal ini membuat Yichi ada sedikit tidak nyaman, terus-menerus menunjukkan senyumnya di depan Lin Ge. Yichi bersama rekan tim wanita lain menerima wawancara. Rekan tim wanita jelas ada sedikit gugup, tetapi ketika melihat orang yang mendampingi di samping langsung santai, tersenyum sangat manis. Hal ini membuat Lin Ge melihatnya dalam hati sangat sakit. Fang Chao menyadari suasana hati Lin Ge, lari menghampirinya untuk menghibur. Fang Chao bahkan ikut-ikutan mengatakan Yichi dan gadis itu sungguh sangat serasi. Yichi melihat sikap Lin Ge belakangan ini agak tidak biasa, bertanya mengapa dia makan nasi sebanyak itu. Tidak disangka Lin Ge malah marah membawa nasi pergi. Lin Ge mendengar Vivi tidak perlu bertanding juga bisa masuk tim nasional, bahkan setelah ini masih bisa masuk tim internasional, jadi dalam hati sangat mengagumi. San San juga dengan senang hati mengikuti Vivi dari belakang, terus-menerus bertanya kepada Vivi, melayani dengan penuh perhatian. Lin Ge merasa agak berlebihan melakukan hal seperti itu. San San malah merasa melakukannya sangat menyenangkan. Lin Ge ingin bertanya apakah Vivi pernah berpacaran, tidak disangka raut wajah San San langsung berubah, merasa Lin Ge seperti sedang mengorek informasi sesuatu darinya. Lin Ge melihat suster senior sedang menganalisis teknik seluncur salju orang-orang hebat, merasa dirinya sudah jatuh ke dalam kebiasaan buruk. Lin Ge mengatakan kepada suster senior bahwa dia semula mengira menambah berat badan maka bisa meluncur lebih cepat, tidak disangka suster senior malah berkata tidak ada hubungannya dengan berat badan. Naik timbangan untuk diperiksa, menemukan berat badannya sudah naik 6 kg, langsung mati-matian menurunkan berat badan. Lin Ge dan Yichi bersama semua orang pergi mengikuti pertandingan. Pelatih Li ingin semua orang melalui kompetisi ini menemukan tujuan perjuangan mereka, lalu terus maju. Ketika semua orang tiba di tempat penginapan kompetisi sudah kelelahan, Lin Ge duduk di sofa hampir tertidur. Yichi datang melihat Lin Ge hampir tidur, lalu dengan senang hati duduk di samping bertanya kepada Lin Ge mengapa beberapa hari ini terus menghindarinya. Lin Ge tidak menjawab, melainkan mengatakan bahwa beberapa hari ini harus menemukan arah perjuangannya. Dengan begitu barulah bisa lebih maju. Yichi diam-diam menjauh dari Lin Ge, mengira dirinya sudah mengingat pihak lawan. Dalam mimpi, Lin Ge masih mengingat kembali kata-kata pelatih Li yang dikatakan padanya, menyuruhnya meniru suster senior, menganggapnya sebagai latihan, akhirnya tetap di tim nasional menjadi orang yang membantu latihan. Sebenarnya dalam hatinya dia sangat tidak
rela, ingin terus berusaha lagi. Fang Chao diam-diam mengambil foto Yiqi ketika semua orang sedang istirahat, menemukan dirinya akhirnya bisa mengambil satu foto yang sangat bagus. Lalu dengan senang hati tertawa. Yiqi bertanya kepada Lin Ge besok akan bertanding dengan siapa. Lin Ge tidak menjawab, bahkan mengatakan dirinya sangat sibuk perlu istirahat. Yiqi sebenarnya sangat mengerti Lin Ge, tahu beberapa hari ini dia terus menghindarinya, lalu tertawa, tidak berkata apa-apa. Tiba hari pertandingan. Di tengah lapangan Lin Ge didorong jatuh oleh orang, Lin Ge melihat pelatih Li mengadu untuknya, tanpa diduga ditolak oleh wasit, merasa sangat tidak adil. Tetapi ketika mendengar pelatih Li berkata di arena tidak ada yang benar-benar adil, apalagi melihat lawan sedang menertawakannya. Dalam hati Lin Ge diam-diam bertekad lain kali pasti akan meraih kemenangan dalam perlombaan ini. Hasil perlombaan kali ini sangat tidak memuaskan, pelatih Li merasa sedikit kecewa, suasana hati semua orang sangat berat. Karena ada trauma di hati, Yiqi selalu tergelincir di posisi terakhir, semua orang takut dia sedih. Terlebih lagi ia adalah yang terbaik di tim, hasil perlombaannya malah di urutan terakhir, tekanan di hati mungkin sangat besar. Lin Ge tahu Yiqi tidak nyaman di hati, lalu mengabaikan teman-teman lainnya, menariknya ke samping, membiarkannya mengungkapkan isi hati, mungkin akan sedikit lebih baik. Tidak disangka Yiqi malah berkata ada trauma di hati, sama sekali tidak bisa maju dengan berani, semua orang menertawakannya. Sebenarnya ia adalah orang yang sangat penakut. Lin Ge tahu Yiqi adalah orang yang paling banyak menyimpan beban di antara mereka, jadi terkadang harus memaklumi dia. Fang Chao awalnya sangat khawatir pada Lin Ge, tidak disangka malah melihat saudara terbaiknya memeluk Lin Ge. Hati terasa sakit, membawa barang di tangan diam-diam pergi. Sesampainya di asrama baru sadar bahwa dirinya adalah orang bodoh. Semua orang melihat hubungan antara mereka berdua, hanya dirinya yang begitu bodoh. Saat ini baru sadar bahwa dirinya telah menyukai Lin Ge, sedikit tidak percaya. Fang Chao bertanya pada Yiqi mengapa saat di kantin dihentikan oleh Lin Ge. Mendengar saudara baiknya berkata Lin Ge ingin menghiburnya, hati Fang Chao baru sedikit lebih lega. Yiqi mendengar pelatih Li berkata tim nasional tidak memelihara orang yang bermalas-malasan, di hati telah mempersiapkan mental untuk didiskualifikasi. Fang Chao datang memberitahu Lin Ge bahwa Yiqi sudah dipanggil oleh pelatih sebentar. Lin Ge merasa ada yang tidak beres. Buru-buru lari ke kantor pelatih. Fang Chao saat ini baru sadar mungkin saudara baiknya akan dipecat. Semua orang datang ke sana baru tahu bahwa pelatih tidak memecat siapapun. Dalam hati Yiqi sangat ada trauma. Fang Chao merasa saudara ini sungguh terlalu lemah. Fang Chao merasa Yiqi agak terlalu penakut. Hanya menyalip satu orang di arena saja. Kenapa harus lemah itu? Sungguh sangat menjengkelkan. Yiqi sangat marah. Fang Chao malah sambil mendorong sambil menggunakan kata-kata untuk memancingnya. Seketika ia juga mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar. Fang Chao tidak marah, malah tersenyum. Merasa Yiqi tadi marah padanya, membuatnya sangat senang, membuktikan saudara itu sudah menganggapnya sebagai keluarga, tidak lagi sungkan, akhirnya menunjukkan sifat buruknya. Rapat pelatih Li Haifeng mengumumkan Fang Chao dan Lin Ge keduanya telah melewati perlombaan kali ini, tetapi merasa trauma psikologis Yiqi hanya bisa ia atasi sendiri. Orang luar tidak bisa ikut campur, terlebih anak ini sangat pintar. Terkadang terlalu pintar juga bukan hal yang baik. Lin Ge mendengar kakak senior berkata dirinya punya perasaan pada Yiqi. Lin Ge merasa itu pasti tidak mungkin. Mereka adalah saudara baik sejak kecil, makanya bisa sedekat itu. Dengan Fang Chao juga sama. Lin Ge juga tidak mau kalah, bertanya pada kakak senior apakah ia suka kakak tertua. Kakak senior malah berkata dirinya terhadap Gao Kai hanya perasaan sesama murid. Lin Ge merasa jika Yiqi tidak berani menyalip orang lain, maka pertahankan saja kecepatan rata-rata di tengah, lalu menyalip mereka. Lin Ge tiba-tiba sadar ada kakak senior yang pergi lagi, seketika agak terkejut. Tetapi ketika mendengar kakak senior berkata ingin lebih banyak sumber daya yang baik untuk orang lain yang lebih dekat, Lin Ge tersentuh oleh kebesaran hati kakak senior, merasa sebelumnya dirinya tidak mengenal sosok kakak senior dengan baik. Lin Ge mengantar kakak senior naik mobil pergi, dalam hati juga merasa sedikit kehilangan, orang-orang yang setiap hari di sampingnya pergi satu persatu seperti itu. Perlombaan di sini sangat ketat, hanya orang yang memiliki kemampuan yang bisa bertahan. Jadi bagi semua orang, setiap hari, setiap kehidupan adalah hari kemenangan yang sangat sulit. Pelatihan melihat Lin Ge kembali dalam hati sangat senang, melihat Lin Ge memeluknya lalu menggoda Lin Ge akhir-akhir ini bertambah gemuk. Pelatihan melihat murid-murid yang diajarnya semua sudah kembali, dalam hati sangat senang. Yiqi menunggu Lin Ge di luar asrama. Lin Ge melihat dia malah tidak meneliti pertandingan, merasa dia tidak tahu memanfaatkan waktu. Yiqi malah merasa kapan saja meneliti pertandingan juga bisa, hanya saja hambatan psikologisnya tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Lin Ge merasa jalur naik gunung dan jalur turun gunung benar-benar berbeda, mendaki gunung sungguh sangat melelahkan. Paman Yao pergi begitu saja meninggalkan semua orang,
Dalam hati semua orang sangat sedih. Terlebih Lin Ge melihat bagaimana kakak tertua saat mengejar kakak senior begitu antusias, sekarang kakak senior pergi malah begitu putus asa. Tidak semua orang bisa memenangkan juara. Apakah orang yang tidak memenangkan juara harus mati kelaparan? Paman Yo sebenarnya tidak bisa berpikir jernih, semangat bersaingnya terlalu kuat makanya merasa malu, akhirnya memilih untuk pergi. Yichi begitu masuk langsung sadar kakak tertua sudah pergi. Ia masuk kamar bertanya pada Lin Ge apa yang dikatakan kakak tertua. Lin Ge malah berkata kakak tertua hanya membicarakan beberapa hal tentang impian dengannya. Mereka berdua sedang berbicara, Lin Ge dan Yichi tidak menyadari Fang Chao di luar telah melihat, suasana hati sangat sedih, di tangan masih memegang 2 tusuk manisan Hawthorne. Fang Chao mengusir Yichi pergi, mengajak Lin Ge keluar bermain dengannya, dan juga meminta Lin Ge untuk merahasiakannya. Lin Ge sementara setuju, Fang Chao kembali ke asrama langsung mencoba pakaian, menemukan satu set yang sangat bagus lalu pergi keluar. Yichi merasa orang ini agak tidak beres, baru saja hendak merapikan barang bersiap keluar malah sadar Lin Ge sudah pergi bersama Fang Chao, dan tidak mengajaknya. Fang Chao mengajak Lin Ge berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Dengan alasan ingin Lin Ge membantunya membelikan pakaian untuk ibu baru mengajak Lin Ge keluar secara pribadi. Tetapi ketika berjalan-jalan malah sadar Lin Ge tidak bicara apa-apa. Fang Chao merasa ada yang tidak beres. Lin Ge berkata pada Fang Chao bahwa dulu ia hanya memikirkan cara menghasilkan uang. Sekarang sudah baik, punya banyak kerabat yang tidak memiliki hubungan darah. Sekarang hidup jauh lebih bahagia. Lin Ge mengusap kepala Fang Chao berkata, selama ia masih punya makanan maka tidak akan membiarkan Fang Chao kelaparan. Hal ini membuat Fang Chao sangat senang. Fang Chao dan Lin Ge kembali malah sadar Yichi sudah dibawa pergi oleh pelatihan. Fang Chao merasa Yichi kemungkinan besar akan dimarahi. Lin Ge diam-diam menguping di luar pintu, tahu Yichi bertemu masalah dalam berseluncur, sangat mungkin tidak bisa bertahan di tim nasional. Dalam hati sungguh sudah sangat cemas, kali ini malah mendengar percakapan antara dia dan pelatihan. Dalam hati semakin cemas. Yichi bertanya pada pelatihan, Li Haifeng sebenarnya akan membiarkannya bertahan di tim berapa lama? Pelatihan malah merasa pertanyaan ini sangat sulit dijawab, dia juga tidak tahu. Yichi keluar dari kantor pelatihan lalu sadar Lin Ge ada di sana. Lin Ge juga tidak menghindar, langsung berkata padanya bahwa dia telah menguping percakapan mereka. Yichi mendengar Lin Ge ingin pergi memohon pada pelatih Li Haifeng untuk membantunya, langsung menolak, berkata dirinya tidak ingin Lin Ge berutang budi pada pelatih Li Haifeng, ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Gao Kai dan Vivi memenangkan medali emas Olimpiade. Semua orang sangat menyambut, sekolah olahraga juga sangat menyambut kedua juara kembali, menyiapkan upacara meriah. Seketika, para reporter juga berebut mewawancarai mereka. Lin Ge berdiri di samping melihat, merasa ternyata juara Olimpiade perasaannya seperti ini. Dalam hati juga sangat menanti kapan dirinya juga bisa memenangkan 1 medali emas Olimpiade kembali. Alangkah baiknya. Yichi ingin mencari kakak tertua Gao Kai untuk membantunya menyelesaikan titik lemah, tetapi belum pernah memohon pada siapapun jadi perkataannya sangat kaku, apalagi terlihat sangat enggan. Gao Kai tidak peduli, Lin Ge dan Fang Chao yang berdiri di samping keduanya merasa sangat malu dan khawatir pada Yichi. Jelas-jelas sedang memohon pada orang lain tetapi sikapnya masih sekaku itu, membuat orang seketika agak sulit menerima. Gao Kai menyuruh Yichi untuk melakukan, tidak disangka malah ditolak olehnya. Mendengar dia berkata ingin dirinya membantu, Gao Kai sengaja mempersulit adik seperguruannya yang angkuh ini. Gao Kai menyuruh Yichi pergi memohon pada pelatih. Jika pelatih setuju, ia akan berlatih sampai mati. Gao Kai kembali ke asrama mendengar teman sekamar berkata, sampai tahun 2022, mereka semua sudah tua, jadi harus mewariskan beberapa keterampilan kepada adik-adik seperguruan, agar adik-adik seperguruan bisa membawa kehormatan bagi negara. Gao Kai malah keras kepala berkata bahwa alasan dirinya membantu Yichi adalah karena ia merasa anak ini adalah orang yang keras kepala, ingin menaklukkannya. Sejak tahu pikiran Lin Ge, Fang Chao sudah berusaha menahan perasaannya, menganggap dirinya sebagai keluarga Lin Ge. Yichi akhir-akhir ini berlatih dengan sangat keras, berusaha ingin melampaui kakak tertua, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, setelah berlatih juga telah mencapai apa yang diinginkannya. Li Haifeng juga sangat senang karena Yichi akhirnya terbuka. Gao Kai sebenarnya sangat peduli pada Yichi, hanya saja mulutnya sangat kaku. Lin Ge berpikir untuk bertemu Yichi, bahkan mengenakan pakaiannya yang paling indah. Tidak disangka ketika pergi mengantar Vivi bertemu kakak senior, malah sadar para kakak senior telah mengedit video saat Yichi dan Vivi berlatih bersama, bahkan sangat menikmati gosip mereka berdua. Vivi terus-menerus menjelaskan dirinya dan Yichi tidak ada apa-apa. Lin Ge berdiri di samping mendengar, dalam hati sangat tidak nyaman. Yichi datang ke asrama Lin Ge untuk mengunjunginya. Fang Chao berdiri di luar asrama melihat mereka berdua di dalam hati sangat tidak nyaman, suasana hati sangat buruk.
kembali ke asrama masih cemberut. Yichi mendengar Fang Chao berkata hadiah untuk Ling Ge tahun ini dibeli terpisah. Yichi tidak merasa ada apa-apa, sama sekali tidak peduli, hanya mengatakan baik-baik saja dengan santai. Tidak disangka perkataan ini malah membuat Fang Chao sakit hati. Fang Chao terus terang menyembunyikan dengan sangat baik. Ling Ge juga tidak menyadari perasaan Fang Chao untuknya. Yichi merasa Ling Ge akhir-akhir ini seperti menghindarinya. Setiap kali dia mendekat, Ling Ge malah marah padanya tanpa alasan. Wajahnya sangat marah, seolah-olah pihak lain adalah orang jahat yang tak termaafkan. Yichi tidak tahu mengapa dirinya menyinggung Ling Ge, membuatnya selama berhari-hari tidak memedulikannya. Jadi ia memikirkan sebuah cara, mengadakan ulang tahun untuk Ling Ge di tim nasional dan memberikan kue ulang tahun kepada Ling Ge di depan para kakak senior dan adik senior. Berbagi dengan semua orang, kemarahan Ling Ge pun menghilang. Fang Chao berdiri di samping melihat mereka berdua saling memandang dengan penuh cinta. Dalam hati tak terhindarkan merasa cemburu, tetapi beberapa perasaan tidak akan pernah bisa ia ungkapkan. Yichi dan Ling Ge berbagi kue ulang tahun bersama. Sepertinya semua hal yang tidak menyenangkan sebelumnya hilang karena kue ulang tahun ini. Hanya saja dalam hati Ling Ge masih ada ganjalan. Setelah ulang tahun selesai, Ling Ge akhirnya tidak bisa menahan diri bertanya pada Yichi. Jika sungguh menganggapnya teman, mengapa urusan Yichi menyukai Vivi tidak memberitahunya? Apakah dirinya bahkan tidak lebih baik dari seorang teman? Apalagi, video mereka berdua di internet sekolah sudah menyebar luas, sulit bagi siapapun untuk tidak melihat. Jadi Ling Ge merasa keheningan Yichi saat ini, seperti diam-diam memberitahunya bahwa mereka sudah benar-benar bersama. Yichi melihat video ini sangat terkejut, langsung menjelaskan bahwa dirinya tidak menyukai Vivi. Ling Ge merasa pihak lain masih berdalih, sama sekali tidak menganggapnya teman. Ling Ge merasa dirinya belum pernah makan daging babi, tetapi sudah melihat babi lari. Menyukai seseorang maka tatapan mata tidak bisa disembunyikan. Yichi langsung berkata bahwa saat itu ia sedang melihat Ling Ge. Apalagi saat itu Ling Ge berada tepat di depannya, jadi tatapan mata sangat mudah terfokus pada Ling Ge. Setelah selesai menjelaskan, Yichi melanjutkan berkata dirinya sangat menyukai Ling Ge. Ling Ge dengan gembira bertanya apakah dia sedang menyatakan cinta padanya. Fang Chao saat Ling Ge pergi mencari Yichi sudah diam-diam berlatih cara menyatakan cinta pada Ling Ge. Hanya saja Fang Chao terlambat satu langkah. Begitu saja direbut oleh saudara baiknya wanita yang ia cintai. Fang Chao hanya bisa menahan rasa sakit di hati. Fang Chao bahkan terkadang merasa dirinya sangat lemah, suka tapi tidak berani mengungkapkan. Akhirnya mengumpulkan semua keberanian di kamar mandi, berniat bicara dengan Ling Ge, malah sadar Ling Ge sama sekali tidak memperhatikan dirinya. Fang Chao pergi dengan kecewa begitu saja, menyeka air mata lalu kembali ke asrama. Yichi baru membuka pintu melihat Fang Chao agak tidak beres, terkejut melihat Fang Chao membawa barang pergi. Tahu Yichi menyukainya, suasana hati Ling Ge seperti ombak laut bergejolak. Yichi merasa Fang Chao hari ini agak tidak beres, tapi juga tidak terlalu peduli. Yichi akhirnya resmi menjadi anggota tim nasional, ada yang senang, ada yang sedih. Ling Ge memanggil Fang Chao untuk berlatih bersama malah sadar Fang Chao sengaja menghindari mereka. Fang Chao bertanya pada Ling Ge apakah ia pernah ditembak. Melihat ekspresi Ling Ge, Fang Chao langsung memutuskan dirinya kalah, memilih mundur. Ling Ge merasa Fang Chao akhir-akhir ini agak tidak beres, tetapi tidak tahu tidak beres di mana. Gao Kai menggali lubang untuk Chen Mingyuan, ingin saudara ini cepat-cepat mendekati reporter wanita itu. Ling Ge mendengar kakak senior bercerita tentang Chen Mingyuan mengejar kakak senior lain dengan sangat antusias. Merasa kakak tertua sungguh adalah orang yang keras hati. Semua orang merasa besok akan ada tontonan seru. Semuanya sangat menanti. Saat kakak senior kembali ke sekolah untuk wawancara, semua orang sangat menanti apa yang akan terjadi. Jelas-jelas orang yang terlibat sangat tenang. Gao Kai memaksa Chen Mingyuan datang ke lokasi syuting. Ling Ge merasa di bawah pelatihan keras pelatih Li Haifeng, atlet mana ada waktu untuk berpacaran. Dalam hati terus berdoa Li Haifeng jangan sampai menangkap mereka. Yichi dan Ling Ge keluar berkencan, tidak disangka Ling Ge malah pergi menemui Fang Chao dan berpura-pura tidak mengenalnya. Fang Chao benar-benar merasa kedua orang ini sedang berakting di depannya. Sebenarnya pelatih Li sudah melihat hubungan terlarang antara Ling Ge dan Yichi, hanya saja tidak mengungkapkannya. Li Haifeng berkata pada pelatihan bahwa ia menemukan hubungan antara Ling Ge dan Yichi mungkin akan mengikuti jalur Chen Yuanming. Jadi ingin memberitahu Han Bing bahwa dalam keadaan darurat bisa membiarkan kedua orang ini sementara jangan sampai memengaruhi pertandingan, apalagi memengaruhi perkembangan mereka di masa depan. Sebagai atlet, masa depan mereka semua tidak bisa diprediksi, terkadang bahkan tidak bisa bersama. Jadi tentang masa depan, Li Haifeng merasa kedua orang ini pasti tidak bisa bertahan sampai akhir. Han Bing kemana-mana membawa hadiah untuk Ling Ge. Li Haifeng merasa sikap tenang pelatihan sama sekali tidak seperti tidak mengetahui hubungan antara mereka berdua. Pelatihan merasa hubungan cinta mereka berdua tidak akan memengaruhi masa depan. Justru perpisahan sekarang baru akan membuat keduanya kehilangan minat bertanding. Jadi terkadang bukan berarti melarang perasaan mereka baru bisa mendapatkan hasil yang baik. Yichi merasa Ling Ge
Ge sudah menghindarinya seharian. Dia sangat sedih, jelas-jelas dirinya tidak melakukan kesalahan, malah diperlakukan dingin seperti itu. Saat latihan bahkan dihukum berdiri. Lin Ge bahkan terkadang juga tidak tahu perasaannya apa, jadi masih belum setuju dengan Yi Qi. Yi Qi langsung berkata hubungan antara mereka berdua adalah cinta. Fang Chao sangat ragu-ragu, akhirnya tetap datang ke asrama mencari Lin Ge, malah sadar Lin Ge terus menyebut-nyebut saudara baiknya. Fang Chao merasa kedatangannya kali ini sungguh tidak tepat waktu, lalu pergi dengan kecewa. Li Haifeng merasa jika terus berlanjut seperti ini, cinta akan memengaruhi latihan mereka, jadi telah meminta saran dari atasan, berkata ingin mengingatkan mereka sedikit, dan juga berkata akan menyesuaikan asrama. Lin Ge mendengar perkataan Li Haifeng, dalam hati agak takut. Sewaktu pulang sekolah, dia menyadari pelatih Li Haifeng memanggilnya secara terpisah. Setelah itu hati Lin Ge semakin takut. Yi Zi yang melihat Lin Ge dipanggil pergi, berinisiatif berdiri di belakangnya. Li Haifeng pun tidak berkata apa-apa melihat hal itu. Yi Zi merasa Lin Ge terlalu banyak berpikir. Saat itu Lin Ge baru sadar orang ini memarahinya bodoh. Kedua orang itu pun bertengkar begitu saja. Fang Chao tidak tahan melakukan kontak fisik pada Yi Zi. Dia merasa Yi Zi sama sekali tidak menganggapnya sebagai saudara. Mereka berdua bahkan sudah bersama tanpa memberitahunya. Selain itu, sebagai saudara, Yi Zi bahkan menyatakan cintanya pada Lin Ge lebih dulu, membuatnya tidak tenang siang dan malam. Fang Chao mempertanyakan Yi Zi mengapa bersikap kejam padanya, dan mengatakan dia sangat menyukai Lin Ge. Tetapi sebagai saudara, Yi Zi malah merebut gadis yang disukainya. Yi Zi merasa Fang Chao terlalu lemah, menyuruh Fang Chao jika marah pukul saja dirinya. Tak disangka pihak lain benar-benar menyerangnya. Keesokan harinya, Yi Zi dengan wajah lebam pergi untuk latihan pagi. Fang Chao juga mengatakan dia akan pindah. Lin Ge merasa kedua orang ini agak aneh. Li Haifeng juga menyadari masalah di antara anak-anak ini. Yi Zi awalnya berencana mencari Li Haifeng, tetapi ternyata Li Haifeng ingin guru mengingatkan Fang Chao agar Fang Chao kembali ke jalur yang benar, jadi tidak mengatakan apa-apa lagi. Lin Ge merasa Fang Chao hari ini agak tidak baik, memanggilnya makan tetapi dia juga tidak memedulikannya. Lin Ge tahu Yi Zi dan Fang Chao berkelahi, dan itu karena dirinya jadi dalam hati merasa sangat bersalah, ingin pergi menjelaskan kepada Fang Chao. Fang Chao sedikit mencurahkan isi hatinya di ruang kesehatan sekolah, akhirnya merasa lega, kembali ke asrama ternyata Lin Ge sedang ada di bawah. Lin Ge sebenarnya juga tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa mengatakan kepada Fang Chao bahwa dia adalah orang yang sangat baik, hanya saja dirinya tidak pantas bersama orang sebaik itu. Fang Chao sama sekali tidak mengerti mengapa teman masa kecil dari kecil sampai besar akhirnya mengundurkan diri. Lin Ge sangat khawatir dengan kondisi Fang Chao, sangat takut Fang Chao tidak memedulikannya lagi karena hal itu. Setelah mendengar Fang Chao berkata akan tetap memedulikannya, hatinya baru lega. Fang Chao kembali ke asrama hendak tidur, tetapi ditarik oleh teman sekamar untuk mengobrol. Li Haifeng merasa atlet harus diatur dengan ketat, fokus berlatih. Hanya jika memenangkan medali emas di lapangan barulah diakui semua orang. Sama sekali tidak bergantung pada bentuk publisitas apapun dari tim untuk menjadi terkenal, jadi dia sangat melarang mereka bermain ponsel, sangat membenci mereka berpacaran di dalam tim. Namun pimpinan tidak berpikir demikian, merasa dunia sangat indah, atlet bahkan tidak boleh diisolasi dari dunia. Selain itu, sebagai anggota tim juga tidak bisa menutup mata mereka, tidak membiarkan mereka mengamati dunia luar. Li Haifeng merasa atlet-atlet ini menerima perlakuan dan uang tertinggi dari negara tetapi malah bersenang-senang seperti itu. Sungguh tidak seharusnya, tetapi pemikiran ini malah dimarahi pimpinan sebagai sakit. Li Haifeng benar-benar tidak tahu di mana letak kesalahannya. Gao Kai ingin semua orang pergi bertanding bersama, tetapi akhir-akhir ini suasana hati Yi Zi sedang tidak baik. Sama sekali tidak memperhatikan kompetisi ini, tak disangka akhirnya mendengar Lin Ge mungkin akan kembali. Baru dalam hati ada sedikit gejolak. Fang Chao awalnya sangat senang karena dia telah memenangkan posisi kedua, bahkan mungkin akan dipuji pelatih. Tak disangka Li Haifeng malah menunjukkan bahwa level yang ditunjukkan Fang Chao kali ini bukanlah level aslinya, melainkan karena ada yang memberinya petunjuk. Saat itu, teman sekamar Fang Chao berkata bahwa Yi Zi yang memberinya petunjuk. Seluruh tubuh Fang Chao tertegun. Yi Zi dan Fang Chao bertemu secara pribadi. Fang Chao berkata terus terang siapapun boleh membantunya, kecuali dia, lalu pergi dengan dingin. Yi Zi sebenarnya sangat ingin berbaikan dengan sahabat baiknya itu, tetapi tampaknya karena Lin Ge mereka berdua semakin menjauh. Lin Ge awalnya mengira dirinya pasti akan unggul dalam pertandingan ini, tak disangka pelatih malah menyuruhnya membantu seniornya Vivi. Di wajahnya terlihat jelas ekspresi kecewa, tetapi tetap merasa bertanding bagaimanapun juga adalah bertanding, pasti harus bersiap sedia. Yi Zi mengatakan kepada Lin Ge bahwa pertandingan adalah yang paling penting, posisi sebenarnya tidak begitu penting, dan mengatakan meskipun statusnya rendah, tetapi selama berusaha maju maka akan berhasil. Fang Chao yang melihat Lin Ge terlihat sangat tegang segera berbicara dengannya, menyuruhnya santai, baru bisa
bisa menghadapi wawancara di lapangan dengan lebih baik. Izzy memenangkan medali emas Olimpiade dan memberitahu semua orang dalam wawancara bahwa dia sangat berterima kasih kepada orang yang menyemangatinya, sekaligus mengarahkan pandangannya ke arah Lin Ge yang duduk di bawah tribun. Izzy dan Vivi ditarik ke samping oleh wartawan untuk berfoto bersama. Lin Ge berdiri di samping melihat, dalam hati merasa sangat tidak nyaman, merasa dirinya dan Izzy seperti terpisah sangat jauh. Semakin hari semakin merasa dia dan Vivi sangat serasi. Lin Ge terbangun lalu melihat pacarnya dan Vivi benar-benar pria tampan dan wanita cantik, seketika menimbulkan bisik-bisik yang ramai di asrama. Ketika semua orang mengira Izzy dan Lin Ge bersama, Lin Ge malah merasa statusnya sangat rendah, tidak pantas untuk Izzy. Izzy dari awal hingga akhir merasa dirinya bersih, menyukai Lin Ge, tidak ada hubungannya dengan Vivi. Sedangkan Lin Ge malah merasa dirinya sama sekali tidak punya kemampuan dan panggung untuk berdiri di samping orang yang disukainya. Jadi mereka berdua pasti tidak akan ada hasil. Izzy malah terus terang mengatakan kepada Lin Ge bahwa karena ini Lin Ge, jadi masa depan tidak bisa diprediksi. Lin Ge pasti akan memiliki panggung yang lebih besar. Gao Kai dan yang lainnya diam-diam mengintip, melihat kedua orang itu berbaikan, dalam hati tidak bisa menahan rasa penasaran. Gao Kai hendak bertanya kepada Izzy, tetapi ternyata Izzy diam-diam memberikan beberapa strategi kepada Fang Chao, dan ingin menggunakan namanya sendiri untuk memberikannya kepada pihak lain. Izzy dan Lin Ge kembali ke tim provinsi, semua orang merasa mereka berdua seperti telah berubah, hendak bertanya kepada Lin Ge tetapi dia malah lari karena malu. Lin Ge mengatakan kepada pelatihan bahwa dia belum pernah melihat orang sehebat itu. Medali emas Vivi kali ini, dia benar-benar sangat kagum. Fang Chao kembali ke rumah, seluruh tubuhnya murung. Orang tua Fang Chao menduga putra mereka patah hati. Akhirnya, Izzy dan Lin Ge pun berkencan pada hari libur. Mereka berdua pertama kali berkencan di akuarium, melihat ikan-ikan yang cantik. Lin Ge sangat penasaran, awalnya ingin mendekat untuk melihat, ternyata dia dan Izzy berdiri sangat dekat. Apalagi orang itu mengambil kesempatan saat dia tidak memperhatikan untuk menciumnya. Lin Ge merasa orang ini menggodanya. Fang Chao sangat tidak sabar menonton drama TV. Tak disangka ayahnya datang dan memberitahunya bahwa hidup terkadang tidak akan sesuai keinginan. Belajarlah untuk menerima dengan lapang dada. Fang Chao akhirnya tidak bisa menahan tangis, merasa semua keberanian saat ini telah lenyap, semua perasaan yang terpendam di hati akhirnya terbebaskan. Izzy mengatakan kepada Lin Ge bahwa dia ingin seperti pasangan yang berfoto di kejauhan itu, bisa menyimpan kenangan indah bersama Lin Ge. Hubungan di antara mereka berdua perlahan menghangat. Fang Chao menuruti perkataan ayahnya, minum banyak arak, akibatnya malah memeluk tong sampah muntah semalaman. Sambil menangis dia juga berkata kepada ibunya bahwa dia benar-benar tidak mengerti mengapa Lin Ge tidak memilihnya, sebenarnya apa yang kurang darinya. Setelah mendengar ibunya memuji dia sangat baik hati, Fang Chao merasa dirinya seolah-olah juga sangat berharga, tidak bisa menahan tawa. Fang Chao mendengar ibunya berkata bahwa anak perempuan menyukai anak laki-laki bukan karena kondisi keluarga yang baik baru memilih perasaan, melainkan karena bertemu dengan orang yang cocok. Fang Chao mendengar ibunya berkata menyuruhnya berkelahi dengan saingan cinta satu kali, segera dengan bangga mengatakan kepada ibunya bahwa dia sudah berkelahi dengannya, dan memukulinya hingga babak belur. Ibu Fang Chao akhirnya merasa putranya telah dewasa, menghela napas lega, lalu minum arak bersama putranya. Fang Chao sebenarnya tahu ibunya menghiburnya. Izzy dan Lin Ge bergandengan tangan melihat matahari terbenam, pemandangannya sangat romantis. Izzy menerima telepon dari Fang Chao, segera bergegas turun. Fang Chao terus berbicara, mengatakan dia sangat senang untuk saudaranya, dan mengatakan saudaranya malah mengkhianatinya, diam-diam menyatakan cinta kepada gadis yang disukainya lebih dulu. Kedua orang itu bertengkar begitu saja, tetapi juga sangat cepat berbaikan. Meskipun akhirnya Fang Chao pergi dari rumah dengan sangat gembira, tetapi malah diberi tugas yang sangat berat oleh orang tuanya, yaitu tahun baru Imlek tahun ini, harus membawa mereka berdua pulang untuk merayakan Imlek. Fang Chao merasa sangat sedih, tetapi perintah orang tua sangat sulit untuk ditentang. Vivi tersiram air panas saat mengambil air, para pelatih semua menganggap itu kesalahan Lin Ge, jelas tahu kemampuan Vivi untuk merawat diri sangat buruk, tapi tidak merawat Vivi dengan baik, kejuaraan akan segera berlangsung. Jika Vivi tidak bisa bertanding, maka semua orang akan sangat sulit memilih pengganti yang cocok. Izzy merasa kata-kata yang diucapkan Xie Lingwei dalam wawancara membuat orang curiga, segera bertanya kepada kakak seperguruan dengan nada tidak yakin. Kakak seperguruan malah merasa perkataan seperti itu mungkin tidak bermaksud jahat. Izzy merasa berharap dirinya salah sangka. Lin Ge bisa memenangkan medali emas Olimpiade juga merupakan kemampuannya, tetapi orang luar meragukan Lin Ge sungguh keterlaluan. Lin Feng sedang bekerja di toko kelontong, tiba-tiba mendengar kakaknya memenangkan medali emas, mendengar nenek ingin pergi meminta uang kepada Lin Ge, Lin Feng segera mengerutkan kening membentak nenek jangan mencari Lin Ge. Nenek malah bersikeras mengatakan sekarang Lin Ge sudah memenangkan medali emas, pasti punya banyak uang, untuk masa depan agar cucunya punya jalan yang lebih baik, pasti harus meminta sejumlah uang ini, dan mengatakan alasan cucunya keluar dari tim provinsi juga karena Lin Ge berulah, menimpakan semua kesalahan pada Lin Ge.
Ayah Fang Chao melihat tetangga sekitar semua sedang membicarakan tentang juara Olimpiade dan terus-menerus check-in di sekitar. Dalam hati sangat gembira, awalnya hendak datang berfoto bersama semua orang. Ternyata mendengar karena Lin Ge memenangkan medali emas Olimpiade, semua orang salah paham bahwa Lin Ge sengaja melukai Vivi baru memenangkan kejuaraan ini. Seketika dicaci maki semua orang. Ayah Fang Chao merasa sedikit tidak beres, segera berlari pulang. Yizi sangat takut Lin Ge terluka karena emosi negatif ini. Melihat Lin Ge sama sekali tidak takut, lalu merasa tenang. Lin Ge sedang hendak makan menerima telepon dari Suhu dan perhatian ibu Suhu. Lin Ge mengatakan dirinya baik-baik saja, merasa selama percaya pada diri sendiri maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Lin Ge kembali ke asrama melihat Vivi terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Lin Ge mengatakan dirinya tidak sedih sama sekali, ini adalah hal yang sangat biasa. Lin Ge merasa Vivi mungkin tidak bermaksud apa-apa padanya. Gao Kai terluka ringan di kaki, Li Haifeng malah memarahi muridnya di depan dokter di rumah sakit, dan mengatakan tidak boleh tampil di acara hiburan. Gao Kai awalnya mengira pelatih marah padanya. Hasilnya dalam perjalanan pulang baru menyadari pelatih malah secara tidak langsung membantunya menolak sesi pemotretan dari media, membantunya menyelesaikan masalah besar. Saat pergi, Li Haifeng juga berpesan padanya untuk mengunggah beberapa foto luka di internet. Li Haifeng merasa atlet tetap harus mencapai beberapa prestasi bagus, sedikit popularitas adalah hal yang baik. Gao Kai merasa pelatih memang rubah tua, tetapi tetap melakukannya, seketika menimbulkan kegemparan di internet. Vivi menangis di asrama, semua orang di sekitarnya bertanya bagaimana luka kaki Vivi. Vivi malah tidak berani berkata apa-apa, terlihat seperti tidak berani bersuara. Para senior semua sangat marah, Vivi malah berpura-pura terluka, dan ingin menarik simpati warganet. Lin Ge malah merasa Vivi bukan orang seperti itu. Vivi duduk di sisi tempat tidur, wajahnya sedih. Yo-Yo kembali berkemas dengan wajah dingin, melihat rekan setim lamanya malah sangat peduli pada Lin Ge, dalam hati juga sangat marah. Sebenarnya dia sangat membenci Lin Ge, merasa kepergiannya dari tim sebagian alasannya adalah karena Lin Ge. Gao Kai melihat Yizi peduli padanya, merasa sedikit tidak nyaman. Setelah Yizi pergi, dia diam-diam berdiri, ternyata dia tidak bisa berdiri tegak. Fang Chao dipanggil kakak senior untuk mendorong kursi roda kakak seperguruan. Gao Kai melihat rekan setimnya sedang menertawakannya, merasa sedikit tidak rela, tetapi karena kakinya tidak bertenaga, dia ditendang ke kursi. Gao Kai melihat papan hasil tidak ada namanya, sikap acuh tak acuh yang tidak peduli sebelumnya benar-benar hilang. Sebenarnya masa puncak atlet sangat singkat. Fang Chao datang ke ruang kesehatan untuk melihat lukanya, mengatakan dirinya sedikit tertekan, dan sedikit tidak bisa mengangkat kepala. Ternyata orang di ruang kesehatan malah punya kontak dengan pelatih Li, lalu merasa sedikit takut pihak lain membicarakan hal ini kepada pelatih Li. Dalam wawancara, Vivi terus-menerus menjelaskan untuk Lin Ge. Lin Ge juga mengatakan kepada semua orang bahwa Vivi hanya memiliki hubungan persaingan yang sehat dengannya. Dalam beberapa aspek, dia bahkan tidak sebaik Vivi. Kerendahan hati mereka berdua membuat semua orang merasa di antara mereka seolah tidak ada banyak konspirasi seperti itu. Tiba-tiba menerima berita, suasana hati Vivi sedikit terlalu tegang. Ternyata nenek Vivi meninggal, makanya suasana hati Vivi bergejolak seperti itu. Semua orang bergantian berada di samping Vivi. Tiba-tiba ternyata Vivi sepertinya demam. Lin Ge dengan sabar berada di samping Vivi, menghiburnya. Vivi merasa sangat aman berada di samping Lin Ge, tetapi matanya selalu melihat keluar jendela. Lin Ge mencari pelatih, tidak mengerti mengapa pelatih tidak menceritakan hal ini kepada orang yang bersangkutan. Lin Ge tidak mengerti mengapa pelatih Li Haifeng tidak membicarakan hal ini langsung dengan Vivi, tetapi malah memberitahunya agar dia sebagai pemain utama terus bertanding. Mungkin terkadang akan terjadi beberapa masalah yang tidak perlu, jadi Lin Ge merasa tetap perlu menjelaskan sedikit. Li Haifeng malah merasa sebagai atlet, Vivi seharusnya memikirkan hal ini, jadi hanya bisa membiarkan Vivi merasakannya perlahan. Fang Chao melihat Lin Ge dan Yizi bermesraan di depannya, dalam hati hampir tidak tahan, segera menyuruh kedua orang ini pergi ke tempat lain. Tak disangka beberapa saat kemudian, kakak senior dari ruang kesehatan datang, malah memberinya sebuah liontin, dan mengatakan bisa membawa keberuntungan. Fang Chao memakai liontin ini pergi bertanding. Tak disangka benar-benar sangat mujarab, malah memenangkan 1 medali emas. Semua orang sangat gembira. Lin Ge mendengar hasilnya pertandingan sudah keluar, segera bertanya kakak senior dia peringkat berapa. Tak disangka kakak senior malah mengatakan yang Xiao Fei malah menduduki peringkat pertama. Lin Ge merasa tekanan sangat besar. Li Haifeng datang langsung ke lapangan tanding menyemangati Lin Ge, menyuruhnya fokus bertanding, jangan biarkan orang lain memengaruhi. Sebenarnya di jalur balap ada orang berbuat curang adalah hal yang sangat biasa. Kali ini Lin Ge berhasil menghindar dan memenangkan medali emas sekali lagi. Semua orang sangat senang untuk Lin Ge.
Yizi menyuruh semua orang pergi duluan, dia ingin tinggal bersama Lin Ge sebentar. Lin Ge melihat di ponselnya ada video tentang dirinya lagi, kembali ke asrama melihat dengan teliti baru menyadari semua orang telah mengedit video tentangnya. Seketika mendapatkan lebih dari 100.000 suka, Lin Ge merasa semua usahanya telah terbayar, dalam hati akhirnya merasa lega. Semua orang merasa Lin Ge adalah orang yang sangat beruntung. Bergiliran datang ke asrama Lin Ge, ingin melihat. Li Haifeng juga datang menyemangati Lin Ge, merasa Lin Ge kali ini tampil sangat baik. Yizi juga datang ke kamar Lin Ge mengucapkan selamat padanya. Gao Kai melihat Yizi malah memenangkan medali emas dalam pertandingan. Dalam hati sungguh merasa sedikit tidak nyaman, dengan marah mematikan komputer. Lin Ge kembali ke asrama, ternyata Vivi sedang berbaring di tempat tidur berselimut menangis terseduh-seduh. Sama sekali tidak ingin orang lain melihat keadaannya yang seperti ini. Berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, Lin Ge takut mengganggu Vivi segera berinisiatif pergi. Lin Feng menonton video kakaknya, melihat kakaknya memenangkan medali emas, dalam hati sangat senang untuk kakaknya. Melihat nenek datang segera buru-buru menyimpan ponsel. Nenek terus melompat di sampingnya, ingin dia pergi ke Beijing mencari Lin Ge. Dalam hati Lin Feng merasa sedikit tidak nyaman, mengapa harus selalu mengganggu kakaknya. Lam Hong tidak merasa dirinya bermasalah, lalu keluar bermain game, tidak menyangka terlihat oleh dua preman. Cao Hi agak tidak suka NHT3, tetapi melihat dia memenangkan medali emas, dalam hati tetap sangat memberkatinya, berharap di arena pertandingan selalu ada orang yang bisa memenangkan medali emas untuk Tiongkok. Cao Hi makan dengan tenang, semua orang merasa dia agak tidak baik-baik saja. Nenek Lam Hong terus mencari cucunya, malah menemukan cucunya sudah sampai di Beijing. Dia kembali sendirian ke toko kelontong, saat batuk malah menemukan dia batuk darah. Vivi berada di asrama, keadaannya sangat buruk, seluruh tubuhnya sangat lesu. Sebenarnya dari kecil hingga besar, kemampuan mandiri Vivi sangat buruk, selalu bergantung pada perawatan orang lain, melewati banyak kesulitan baru memenangkan medali emas. Medali emas di hati Vivi memang penting, tetapi juga tidak terlalu penting. Sebenarnya dia sangat peduli pada neneknya, jadi Vivi terus menunggu kabar nenek. Menunggu sampai Lam Chach membawa paket itu kembali, Vivi melihat banyak gelang keberuntungan yang telah dirajut nenek untuknya. Akhirnya tidak bisa menahan air mata. Nenek yang telah membesarkannya dari kecil hingga besar pergi begitu saja. Vivi sesaat agak tidak bisa menerima. Lam Chach juga sangat mengerti suasana hati ini. Vivi memikirkan bahwa nenek sebelum meninggal hanya berharap dia aman dan merajut banyak gelang, ingin dia memenangkan kejuaraan. Vivi tidak bisa menahan diri untuk merenung. Suasana hatinya sekarang sudah jauh lebih stabil, tidak ingin nenek pergi dengan tidak tenang karena dia. Vivi bangun pagi-pagi sekali lalu dengan gembira memanggil Lam Chach dan mengatakan dia sudah bisa pergi berlatih. Lam Chach awalnya berniat menemani Vivi berlatih. Vivi mengatakan dia ingin membereskan barang-barang di sini dulu, baru pergi berlatih, dan mengatakan kepada Lam Chach bahwa dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Vivi melihat pelatih Elie Hip Hong, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa bersama Lam Chach lagi, ingin mencoba mengalami proses mandiri sendirian. Terlebih lagi ini juga sangat tidak adil bagi Lam Chach, selalu membiarkan Lam Chach merawatnya. Orang lain tidak punya kewajiban merawatnya. Elie Hip Hong memberitahu Vivi, selama Vivi mendapat bimbingan Lam Chach atau Lam Chach mendapat bimbingan Vivi, kedua kasus ini terjadi maka sama sekali tidak ada kesempatan untuk bertanding tunggal. Elie Hip Hong menyuruh Vivi menelepon rumah. Vivi melihat ibunya, dalam hati makin termotivasi, tersenyum tanpa bicara. Semua orang bersiap pergi bertanding, NHT3 karena membuat kesalahan dalam pertandingan sehingga kakinya terluka. Lam Chach sangat khawatir, ingin mengunjunginya, tetapi malah dimarahi oleh pelatih, menyuruhnya menunggu di arena pertandingan. Elie Hip Hong menyuruh Lam Chach memperhatikan kualitas profesional atlet. Setelah selesai bertanding, Lam Chach diberitahu bahwa NHT3 sudah dibawa ke rumah sakit untuk diobati, dan sudah kembali ke Beijing. Dalam hatinya dia sangat mengkhawatirkan dia, terus-menerus mengiriminya pesan, tetapi pesan-pesan ini semuanya sia-sia. Lam Chach terpaksa lari ke kamar pelatih Elie Hip Hong, malah mendengar dia berkata bahwa penyakit NHT3 sementara waktu belum bisa didiagnosis, sehingga pengobatannya agak sia-sia. PHNG Siu di samping menasihati Lam Chach. Lam Chach khawatir sampai tidak enak makan. Baru setelah melihat telepon sebentar langsung dengan senang hati makan nasi. PHNG Siu tahu pasti NHT3 yang mengirim pesan kepada Lam Chach. Cao Hi datang mengunjungi NHT3. Nadanya sangat sombong, ingin memprovokasi pihak lawan. NHT3 merasa orang ini sangat menjengkelkan. Cao Hi berkata kepada NHT3 bahwa tim sangat membutuhkan orang sepertinya. PHNG Siu datang mengunjungi NHT3. Mendapati Cao Hi sepertinya sudah datang, awalnya tidak percaya kapten datang mengunjungi rekan. NHT3 mengatakan Cao Hi setiap hari diam-diam. Lam Chach terkadang curiga karena dirinya NHT3 baru terluka. NHT3 mendengar dokter ingin berbicara secara pribadi dengan ibunya beberapa patah kata. Aga tidak bisa menerima, menyuruh dokter berbicara di depannya. Setelah mendengarkan, Aga tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya mungkin tidak bisa ikut bertanding.
NHT3 diam-diam berlatih sendiri ketahuan dokter, agar bisa segera ikut bertanding. Dokter menyuruhnya latihan pemulihan fungsi dengan intensitas tinggi. NHT3 mendengar dokter berkata jika tidak pulih maka tidak bisa kembali ke gelanggang es lagi. Dia merasa ini adalah hasil terburuk baginya. Orang tua NHT3 ingin dia terus belajar di luar negeri. Lam Chach melihat NHT3 lagi mencari tahu tentang IELTS dan TOEFL, merasa dia sangat mungkin akan memilih pergi kuliah di luar negeri, akan menjauhinya. Lam Chach bertemu ibu NHT3. NHT3 berkata hanya dengan begitu putranya bisa pergi ke luar negeri mendapatkan gelar yang bagus, lalu kembali ke rumah mengambil alih bisnis. Bagaimanapun juga mereka sudah berumur, tidak ingin putranya terjadi apa-apa lagi. Lam Chach sama sekali tidak tahu bagaimana masa depan mereka berdua, merasa terkadang cinta selain ikatan di antara dua orang. Juga ada beban keluarga, mereka berdua hanya dengan melewati segudang kesulitan baru bisa bersatu. Lam Chach selalu ingin membantu NHT3 mengungkapkan pikirannya di depan orang tuanya. Lebih penting lagi agar orang tuanya mendukung caranya, terus teguh pada karir yang paling dia cintai. SNNG malah merasa pemikiran Lam Chach ini sama sekali tidak mungkin. NHT3 bahkan tidak melawan. Lam Chach melakukan itu hanya sia-sia. Lam Chach tiba-tiba mendengar SNNG berkata, jika benar-benar tidak ingin pergi, apakah mungkin akan diikat pergi? Lam Chach tiba-tiba merasa hal ini juga bukan tidak mungkin. NHT3 melihat orang tuanya terus memaksanya pergi kuliah di luar negeri, dan sedang dalam perjalanan menuju bandara, dia sangat ingin mengirim pesan kepada pacarnya Lam Chach, tetapi dihalangi oleh orang tuanya. Saat ini, orang dari tim pemeriksaan atlet juga datang. Lam Chach kebetulan bertemu mereka. Mereka berniat menelepon NHT3, menelepon ke ponsel ibunya malah dimatikan. Lam Chach sangat panik. PHNG Siu saat ini muncul. Tepat pada saat itu, NHT3 mengirim pesan kepada Lam Chach dan PHNG Siu mengatakan bahwa dia sedang terjebak macet, jadi menyuruh mereka berdua kembali menjemput. PHNG Siu menggendong NHT3 di punggungnya. Mereka berdua langsung melarikan diri. Orang tua NHT3 mengejar di belakang tetapi tetap tidak berhasil mengejar mereka. Begitu saja, Lam Chach dan PHNG Siu membawa NHT3 dari jalan menuju bandara ke rumah sakit. Lee Hip Hong di rumah sakit berpura-pura memarahi Lam Chach dan PHNG Siu, melakukan hal tanpa memikirkan konsekuensi, tetapi juga tidak menghukum berat. NHT3 sebenarnya sangat senang karena Lam Chach dan PHNG Siu telah membantunya melepaskan diri dari belenggu orang tua. Akhirnya juga tidak perlu pergi kuliah di luar negeri lagi. Lee Hip Hong berunding dengan orang tua NHT3, mengatakan bahwa dirinya sudah menjadi pelatih selama bertahun-tahun. Banyak atlet pernah cedera parah, dia menyaksikannya semua. Tetapi cedera kecil NHT3 ini setelah pulih tetap bisa ikut bertanding seluncur es, sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Jadi sebagai orang tua makin tidak boleh terlalu khawatir hingga memengaruhi keinginan tulus anak. Lee Hip Hong meyakinkan orang tua NHT3 jika anak melepaskan impian bagi seorang anak adalah kejutan yang terlalu besar, menyarankan mereka agar mendengarkan pendapat anak. NHT3 sangat berterima kasih kepada Lee Hip Hong telah membantunya meyakinkan orang tuanya untuk terus mengejar impian. Lam Chach pergi mencari SNNG menanyakan hal-hal yang perlu diperhatikan saat pengobatan pemulihan fungsi. Tetapi semua orang tidak memperhatikan bahwa PHNG Siu berdiri di samping melihat ke dekat orang itu, bahkan di matanya penuh dengan kekaguman. NHT3 melihat orang tuanya tampak sangat menyesal, mengatakan dia sangat mengerti mereka, meskipun selama bertahun-tahun orang tuanya tidak merawatnya dengan baik, tetapi malah memberinya kondisi materi yang sangat baik. NHT3 berkata kepada orang tuanya, dulu itu karena orang tuanya gigih menjadi diri sendiri, makanya baru ada pencapaian hari ini. Sekarang dia makin ingin gigih menjadi diri sendiri, menyuruh orang tuanya jangan menghalanginya lagi. NHT3 di bawah bantuan dan perhatian Lam Chach, perlahan-lahan latihan pemulihan fungsi. Chow Hee juga menjadi lebih ramah, langsung menunjukkan perhatian kepada NHT3. Lam Hong dirawat di rumah sakit kehabisan uang, sama sekali tidak ingin malu meminta uang pada kakaknya. Lam Chach mendengar orang lain berkata adiknya dirawat di rumah sakit lalu buru-buru datang ke rumah sakit menjenguk. Lam Chach menceritakan kepada NHT3 apa yang terjadi pada adiknya. Lam Chach tahu nenek Lam Hong meninggal. Merasa hanya dia yang bisa membantu adiknya, jadi hanya bisa diam-diam mencari mitra kerjasama, ingin mendapatkan sedikit uang untuk menyelamatkan nyawa adiknya. Lam Chach mendengar mitra terus mendesaknya menandatangani, dan mengatakan adiknya dirawat di rumah sakit butuh banyak biaya. Karena keadaannya sangat buruk Lam Chach baru kalah bertanding. Paman Chu menahan rasa sakit di lututnya, mengatakan dia bisa gigih bertanding, dan berusaha keras hanya karena ingin memenangkan medali emas. Lam Chach melihat SNNG, hanya bisa mengatakan kepada SNNG bahwa dia sudah menjadi juara olimpiade. Vivi sedang menjelajahi TikTok malah melihat Lam Chach menerima iklan, dan mitra masih berpromosi keluar saat dia sedang bertanding. Saat ini Vivi merasa dia salah melihat orang. Saat bertanding, dalam hati Lam Chach juga sangat khawatir,
selalu mengikuti tatapan pelatih, sangat ingin memenangkan medali emas Olimpiade kali ini, tetapi akhirnya Lam Chach malah dilanggar. Lam Chach begitu saja diusir pulang oleh Lee Hip Hong dengan tiket kereta. NHT3 mendengar kabar dari PHNG Siu langsung ingin pergi mencari Lam Chach, tetapi dihalangi oleh dokter. Saat ini Lam Chach juga mengirim pesan mengatakan dia tidak bisa pamit padanya, hanya bisa diam-diam pergi. Lam Chach begitu saja diam-diam pergi ke rumah sakit merawat adiknya. Lam Pong sama sekali tidak tahu kakaknya memperlakukannya sebaik ini, mulutnya mengucapkan kata-kata pahit. Tetapi tidak tahan mengkhawatirkan kakaknya, matanya terus melihat ke arah kakaknya. Mendengar perkataan Lam Chach, Lam Pong tidak bisa menahan air mata. Lam Chach tidak mengizinkan Lam Pong mengembalikan biaya rumah sakit, dan mengatakan dia tidak ingin adiknya menjadi pengecut. Setelah selesai bicara langsung pergi, dia tidak melihat Lam Pong sedang menangis. Lam Chach kembali ke tim provinsi, melihat tempat tinggalnya yang dulu, dalam hati campur aduk. Setelah meninggalkan tim nasional, Lam Chach juga tidak tahu dia harus kemana, tetapi tetap gigih berlatih, masih tidak berani membalas pesan NHT3. Pelatihan merasa keadaan Lam Chach ini sama sekali tidak bisa berlatih, lalu memberi Lam Chach libur seminggu untuk menyesuaikan diri. Lam Chach selalu merasa pelatihan seperti ibunya, setiap kali selalu berada di sampingnya. Saat dia bingung, orang pertama yang menghiburnya selalu dia. NHT3 kebetulan terlewat Lam Chach, PHNG Siu datang menjemputnya pulang. NHT3 sangat ingin bertemu Lam Chach, tetapi juga sangat khawatir. Lam Chach bertemu dengannya, suasana hatinya mungkin akan sangat tidak nyaman. Pelatihan juga merasa ada beberapa hal yang perlu Lam Chach alami sendiri, orang lain tidak bisa membantu. Lam Chach dan Chu Chao bertemu lagi. Chu Chao tahu Lam Chach belum mengerahkan seluruh kekuatannya, dan ada sedikit penyesalan jadi menyuruh Lam Chach terus berusaha. Lam Chach sepertinya akhirnya menemukan arah untuk maju. NHT3 tidak tahan diam-diam mencari Esfu, mengatakan dia sangat ingin bertemu Lam Chach. Esfu malah berkata harus sabar baru bisa bersatu dengan Lam Chach. Sekarang Lam Chach belum bisa menyesuaikan diri, mereka berdua bertemu hanya akan menambah masalah. Lam Chach terus memaksa dirinya mencuci piring, ingin keluar dari keadaan ini, tetapi sepertinya juga tidak ada gunanya. Lam Chach tahu Esfu pasti sudah bertemu NHT3, mereka berdua bahkan minum sampai mabuk. NHT3 sambil menangis mengirim pesan suara kepada Lam Chach, lalu menemukan Lam Chach sudah ada di sampingnya. Mereka berdua akhirnya bertemu, sama-sama mengungkapkan kerinduan mereka kepada pihak lain. Saat ini, Lam Chach tiba-tiba merasa kehidupan indah baru adalah hal yang paling berharga, jadi kekhawatiran itu semua tidak perlu. Lam Chach melihat Esmi terus melihat lingkaran pertemanan pacarnya, dan melihat semua orang sedang membicarakan mereka berdua. Lam Chach merasa agak tidak nyaman, agak menyalahkan NHT3. Lam Chach menelepon pelatih Lee Hip Hong, meminta untuk kembali ke tim nasional, tidak menyangka Lee Hip Hong malah setuju. Bahkan setuju mereka berdua berpacaran, sepertinya semua orang kembali ke kehidupan normal. Demi impian, semua orang bersama-sama. Lam Chach merasa pengalaman di tim nasional, serta penderitaan yang dialami saat kecil seperti bumbu kehidupan, mendorong semua orang bersama-sama berusaha maju. Akhirnya, semua orang giat berlatih di tim nasional, menjadikan membawa kejayaan bagi negara sebagai impian seumur hidup. Film berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Sampai jumpa di film-film berikutnya.